Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Maharani dengan NIM 0245 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MMCA CPA. Dalam presentasi kali ini yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua yaitu teori kecurangan diamond teori. Yang ketiga yaitu komponen pengendalian internal. Yang keempat yaitu peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Yang kelima yaitu kompetensi auditor internal. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Kita bahas sedikit dulu apa itu kecurangan. Kecurangan atau disebut dengan fraud adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja demi untuk menguntungkan satu pihak saja dan itu merugikan orang lain. Jadi fraud adalah kecurangan yang dilakukan satu orang tapi merugikan orang banyak. Jenis fraud ini ada 3. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi merupakan kecurangan yang sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain, dan korupsi ini masih sering terjadi di negara-negara berkembang, contohnya Indonesia. Di dalam Indonesia masih banyak kasus korupsi, yaitu setiap tahunnya meningkat. Karena di negara berkembang ini dalam penegakan hukumnya masih lemah dan kurang kesadaran dari pengelolaan yang baik sehingga integritasnya dipertanyakan. Dan korupsi ini juga termasuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan hingga pemerasan secara ekonomi. Yang kedua, pernyataan palsu. Kecurangan dengan pernyataan palsu ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat suatu perusahaan organisasi demi untuk menutupi kondisi keuangan mereka yang sebenarnya atau melakukan rekayasa keuangan. Dan yang ketiga yaitu jenis kecurangan atas aset. Jenis kecurangan ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset yang dilakukan oleh pegawai ataupun akuntan, yaitu melakukan penyalahgunaan aset atau pencurian aset untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri. Dan kecurangan atas aset ini paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur dan dapat dihitung. Di slide berikutnya yaitu saya akan membahas tentang fenomena korupsi. Fenomena korupsi ini saya mengambil contoh fenomena dari PT Telkom. Salah satu PT BUMN yang menunjuk langsung PT Inti dan PT LAN untuk melakukan proyek pengadaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola trade in trade off. Dan dalam kasus ini ada konspirasi antara pihak Telkom, pihak pimpinan Telkom, pimpinan Inti, pihak pimpinan PT LAN. Itu berkedok sinergi antar perusahaan BUMN, sehingga PT Telkom itu menyerahkan dan menunjuk langsung proyek ini kepada PT Inti dan PT LAN tanpa untuk melakukan tender sesuai dengan prosedur ataupun perbandingan dari perusahaan luar. Seperti itu. Dan
Dengan masalah ini ada kerugian negara sebesar 1,5 triliun dari nilai pekerjaan seluruhnya, yaitu 5 triliun, yaitu 2,7 triliun untuk PT Inti dan 2 triliun untuk PT LEN. Berdasarkan fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa terjadi kecurangan PT Telkom yang ditunjukkan oleh pimpinan PT Telkom yang langsung menunjuk dua perusahaan BUMN tersebut tanpa untuk melakukan tender dari perusahaan lain atau perusahaan luar, dan pihak-pihak tersebut diduga melakukan kolusi di mana dua atau lebih pihak itu berkonspirasi untuk melakukan pencurian atau korupsi di tempat mereka kerja. Konspirasi tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan tender yang tidak sesuai prosedur. Seharusnya prosedurnya yaitu kita melakukan tender dan kita mengambil atau mempertimbangkan perusahaan dari luar, baru kita menunjuk siapa yang cocok untuk proyek kita. Tetapi PT Telkom ini tidak. Dia langsung menunjuk PT Inti dan PT LEN untuk mengerjakan proyek mereka. Karena pimpinan PT Telkom sudah berencana untuk melakukan korupsi atau konspirasi dan kerjasama dengan dua PT tersebut, yaitu PT Inti dan PT LEN, dengan mengatasnamakan sesama BUMN, di mana seharusnya dilakukan perbandingan dulu perusahaan luar. Dan kolusi ini menunjukkan bahwa pengendalian yang ada tidak berjalan dengan efektif. Slide berikutnya yaitu menunjukkan teori kecurangan Diamond Theory. Berikut adalah gambar Diamond Theory, yaitu yang terdiri atas insentif, rationalization, opportunity, dan capability. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang elemen-elemen Diamond Fraud. Yang pertama yaitu pressure. Pressure ini dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tekanan finansial. Tekanan finansial yaitu dikarenakan adanya tekanan dari finansial ataupun keuangan. Tekanan finansial ini sering diselesaikan dengan cara mencuri. Karena kita butuh uang, kita butuh keuangan mendesak, maka dengan cara melakukan pencurian. Dan tekanan finansial ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama keserakahan, yang kedua yaitu standar hidup, yang ketiga banyaknya tagihan, utang ataupun apapun itu, kredit yang hampir jatuh tempo, kebutuhan hidup yang tidak terduga, dan tekanan akan kebiasaan buruk. Dan yang kedua yaitu phase pressure. Phase pressure ini dilakukan atau disebabkan oleh dorongan yang memenuhi kebiasaan buruk. Misalnya berhubungan dengan judi, obat-obatan terlarang, alkohol, ataupun barang-barang mahal, apapun itu yang bersifat negatif. Karena bersifat negatif ini, contohnya seseorang yang suka berjudi terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang tersebut. Misalnya kita candu narkoba, kita nggak punya uang pada saat itu, maka kita berpikir untuk mencuri. Kita mencuri untuk mendapatkan narkoba itu karena kita sudah masuk dalam kategori candu. Dan yang ketiga yaitu tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tekanan dengan pekerjaan ini yaitu kita tidak puas dalam bekerja. Misalnya kita karyawan, kita kurang puas, kita tidak mendapatkan perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan oleh atasan,
ataupun membuat karyawan itu harus melakukan kecurangan untuk memperoleh imbalan atas kerja keras mereka. Jadi kita karyawan, kita kayak kurang diperhatikan oleh atasan kita atau atasan kita pilih kasih dengan rekan kerja kita yang lainnya. Makanya kita melakukan kecurangan itu untuk mendapatkan hasil kerja kita atau imbal hasil. Dan elemen yang kedua yaitu opportunity dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang itu diambil apabila kecurangan dilakukan dengan resiko yang kecil untuk diketahui dan dideteksi. Dan yang ketiga yaitu rationalization. Hampir semua kecurangan ditelatar belakangi oleh rasionalisasi. Rasionalisasi ini membuat orang yang awalnya tidak ingin melakukan kecurangan, tapi akhirnya dia melakukan kecurangan tersebut. Dalam Kuanakota tahun 2020, rasionalisasi ini seharusnya mencari pembenaran sebelum melakukan, bukan mencari pembenaran setelah melakukan. Itu dalam buku Kuanakota tahun 2020. Jadi dalam tindak kecurangan ini, rasionalisasi itu sangat mendorong kita untuk melakukan kecurangan tersebut yang awalnya kita tidak ingin melakukan, tetapi terdorong untuk melakukan karena rasionalisasi. Rasionalisasi ini juga diperlukan oleh pelaku kecurangan agar dapat menerima perilakunya yang dapat melawan hukum tersebut, namun tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Jadi rasionalisasi ini menutupi kita untuk melakukan kecurangan, tapi rasionalisasi ini menutupi jati diri kita yang masih tetap dipercaya oleh orang banyak. Menurut Albert et al. Tahun 2011 mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan kecurangan yaitu: pertama, aset itu sebenarnya milik saya. Yang kedua, saya hanya meminjam dan akan mengembalikannya. Yang ketiga, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, ini dilakukan sesuatu yang mendesak. Yang kelima, kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan selesai. Saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu dapat meningkatkan standar hidup saya. Yang kelima itu adalah kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai. Itu terdapat dalam buku, itu tidak sesuai dengan buku Kuanakota tahun 2010 tersebut. Karena menurut Kuanakota tahun 2010, rasionalisasi itu harus mencari kebenaran sebelum melakukan, jangan mencari kebenaran setelah melakukan. Seperti itu. Dan elemen yang keempat yaitu capability. Capability ini elemen yang menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk kecurangan tidak tersedia untuk orang lain. Elemen-elemen ataupun sifat kemampuan ini atau sifat-sifat terkait dengan elemen kemampuan atau capability ini yaitu: yang pertama,
posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi yang memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Yang kedua yaitu pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal untuk menggunakan posisi, fungsi atau akses berwenang untuk keuntungan dia sendiri. Dan yang ketiga yaitu ego. Ego ini, individu harus memiliki ego yang sangat kuat dan keyakinan yang besar. Dia tidak akan terdeteksi. Yang keempat, pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Yang selanjutnya, penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Jadi kemampuan-kemampuan ataupun sifat-sifat yang dilakukan untuk elemen kemampuan yaitu itu tadi. Kita tidak boleh stres dan melakukan kecurangan itu harus memiliki ego yang sangat kuat. Pelaku harus memaksa orang lain untuk melakukan penipuan tersebut. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk menipu, dan pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup untuk melakukan kecurangan tersebut guna untuk mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal. Itu adalah salah satu elemen-elemen diamond fraud, yaitu ada 4 tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu pressure, opportunity, rationalization, dan capability. Sebenarnya yang elemen 1 sampai 3 yaitu terdapat dalam triangle fraud theory, dan capability ini adalah elemen yang terbaru yang diciptakan oleh penemuan yang terbaru, yaitu Jadi yang dulunya elemen itu terdapat 3, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Yang terbaru ini menjadi 4, yaitu bertambahnya elemen capability. Pembahasan yang ketiga yaitu komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal terdiri dari 5, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, dan yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima yaitu monitoring ataupun pemantauan. Saya akan menjelaskan dari komponen yang pertama. Komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini memberikan pada suatu organisasi untuk memenuhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar komponen dari komponen-komponen pengendalian internal yang lainnya. Faktor-faktor lingkungan pengendalian ini yaitu yang pertama, integritas nilai etika dan kemampuan orang-orang dalam entitas. Yang kedua, filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang ketiga yaitu cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu perhatian dan juga arahan untuk arahan dari dewan direksi. Komponen yang kedua yaitu penilaian risiko. Seluruh entitas menghadapi berbagai macam risiko. Jadi seluruh entitas manapun itu akan menghadapi risiko
resiko dari dalam maupun resiko dari luar. Penilaian resiko ini adalah penegakan tujuan yang berhubungan atau terhubung antara tingkatan yang berbeda dan konsisten secara internal. Penilaian resiko ini adalah proses pengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam mencapai tujuan, membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana resiko dapat diatur. Karena kondisi ekonomi, kondisi industri, regulasi, dan operasi ini selalu berubah-ubah dan juga memerlukan mekanisme pengidentifikasian dalam menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. Komponen pengendalian yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan juga prosedur untuk membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya itu dilakukan dengan benar dan dijalankan dengan baik. Aktivitas pengendalian ini mampu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan atau tindakan yang diambil itu sudah benar dalam menghadapi risiko, sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan dalam aktivitas pengendalian yaitu yang pertama penyetujuan, yang kedua otorisasi, yang ketiga verifikasi, yang keempat rekonsiliasi, yang keempat review terhadap performa operasi, yang kelima yaitu keamanan terhadap aset, yang keenam pemisahan tugas. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan komponen yang keempat. Komponen yang keempat yaitu informasi dan juga komunikasi. Informasi yang bersangkutan ini harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasikan dengan baik dengan orang-orang yang akan menjalankan tanggung jawabnya. Sistem informasi ini harus menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem yang membuatnya mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Dan yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi ini harus efektif. Komunikasi ini harus terjadi dengan cara yang lebih luas. Harus tersampaikan dari atasan kepada bawahan. Komunikasi ini harus tersampaikan dengan baik dari atas ke bawah ataupun dari samping kanan ke kiri atas dari organisasi tersebut. Seluruh personil dalam organisasi tersebut harus menerima dengan baik atau dengan jelas pesan-pesan dari manajemen teratasnya bahwa pengendalian tanggung jawabnya diambil dengan serius. Dan komponen pengendalian yang terakhir yaitu monitoring atau pemantauan. Di dalam sistem pengendalian internal perlu diawasi sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya. Kegiatan ini termasuk manajemen dan supervisi yang reguler. Dari kegiatan ini dilakukan personil dalam kegiatan ini yaitu dilakukan oleh personil yang melakukan tugasnya. Dalam komponen pengendalian internal ini terbagi dalam dua kontrol, yaitu yang pertama soft control dan juga hard control. Yang merupakan soft control yaitu lingkungan pengendalian atau control environment, dan yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Yang merupakan hard control yaitu aktivitas pengendalian atau control activities, yang kedua informasi dan komunikasi atau information and communication, dan yang terakhir yaitu monitoring. Jadi yang termasuk dalam soft control itu ada dua komponen,
Dan yang termasuk dalam hard control itu ada 3 komponen. Pembahasan yang keempat yaitu peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Di sini saya mengambil contoh organisasi PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Kalianget, Sumeneb dengan auditor internal yaitu BPUPK, pada PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb mengenai peranan auditor internal dalam hal ini, yaitu auditor internalnya yaitu BPUPK atau Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Itu yaitu perannya pertama, mempunyai peran dalam sarana kendali. BPUPK ini sudah menjadikan sarana kendali ini dibangun dengan cukup baik atau cukup memadai karena dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan. Namun pengendalian ini hanya masih dilakukan dengan satu unit saja, yaitu unit pengelola keuangan, belum dilakukan dalam unit-unit yang lainnya. Jadi sarana ini cukup baik tapi masih dalam kekurangan, yaitu masih dilakukan dalam satu unit saja, yaitu unit pengelola keuangan atau UPK, dan unit-unit yang lainnya belum ada pengendaliannya. Dan yang kedua yaitu peran dalam memperoleh bukti. BPUPK ini memperoleh bukti dengan cara yang kompeten karena didukung dengan bukti-bukti yang valid dan tahapan-tahapan yang tersusun rapi. Peran BPUPK yang ketiga yaitu dengan adanya atau upaya pencegahan yang dilakukan organisasi setiap saat dengan cara pertemuan resmi dengan seluruh anggota UPUP dan pengurus BKM. Peran yang keempat yaitu BPUPK berperan sebagai audit internal dengan cara melakukan evaluasi terhadap keefektifan sistem pengendalian intern. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengisian checklist sebagai internal control. Dan yang kelima yaitu peran kinerja BPUPK yang kurang maksimal karena minim dengan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab badan pengawas serta kompetensi yang masih kurang memadai dari masing-masing anggota badan pengawas. Jadi dalam peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan ini di organisasi PNPM Mandiri Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumeneb dengan auditor internal BPUPK ini sudah baik dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, tapi masih ada kekurangan. Kekurangannya yaitu dalam hal kurangnya pemahaman dan juga pemahaman atas tugas dan tanggung jawab mereka sebagai badan pengawas. Tetapi mereka sudah baik dalam hal menemukan bukti-bukti yang valid dan juga dapat mencegah kecurangan itu dengan cara mengawasi unit-unit, walaupun masih hanya satu unit saja yang diawasi, namun mereka bekerja dengan cukup baik. Dan juga peran BPUPK ini dalam menjalani audit internal sudah efektif karena dapat dilihat dari pengisian checklist sebagai internal kontrol mereka. Pembahasan yang kelima yaitu kompetensi internal auditor. Kompetensi internal auditor itu yaitu terdiri dari 3,
yaitu yang pertama kompetensi terhadap mutu personal, yang kedua kompetensi terhadap pengetahuan umum, yang ketiga yaitu kompetensi keahlian khusus. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kompetensi auditor. Kompetensi auditor yaitu kualifikasi yang dibutuhkan auditor untuk melakukan atau melaksanakan audit ini dengan benar. Dan untuk memperoleh kompetensi tersebut dibutuhkan dengan pendidikan ataupun pelatihan auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan. Jadi kompetensi auditor ini adalah kualifikasi yang diperlukan oleh seorang auditor untuk mengaudit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi ini biasanya dibutuhkan pendidikan berkelanjutan dan dalam kompetensi auditor internal ini yaitu ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu mutu personal. Mutu personal ini harus dimiliki oleh seluruh auditor, yaitu contoh mutu personal yaitu yang pertama, berpikiran terbuka. Seorang auditor harus berpikir terbuka. Kita harus memiliki pikiran yang terbuka, harus mau dikritik, harus menerima saran, harus menerima pendapat dari orang. Seorang auditor harus seperti itu. Dan yang kedua yaitu harus berpikiran luas. Seorang auditor harus berpikiran luas. Harus bisa berpikiran luas saat menghadapi kasus-kasus. Dan yang ketiga yaitu mampu menangani ketidakpastian. Misal ada kasus yang tidak pasti, seorang auditor itu harus mampu menanganinya. Dan yang keempat yaitu mampu bekerja sama dalam tim. Seorang auditor ini harus mampu bekerja sama dengan tim, dengan rekan kerjanya, dengan sesama timnya, harus bisa bekerja sama dengan baik. Dan yang kelima yaitu rasa ingin tahu auditor itu harus tinggi. Istilahnya itu auditor itu harus kepo. Dan auditor itu harus mempunyai rasa ingin tahunya itu tinggi. Seperti itu, harus tahu kasus ini tuh kenapa, kasus ini tuh bagaimana dan yang lain-lainnya. Dan yang keenam yaitu harus mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah. Karena menghadapi kasus itu kita harus memiliki solusi, dan solusinya itu tidak mudah, dan kita harus mengemukakan solusi tersebut. Dan yang terakhir yaitu auditor harus menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif. Di samping itu, auditor harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena masa pemeriksaan banyak dilakukan dengan cara wawancara. Dengan cara wawancara ini, auditor meminta keterangan dan memperoleh data. Kompetensi internal auditor yang kedua yaitu pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum agar dapat untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit itu sendiri. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis, pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. Yang tak boleh dilupakan adalah pengetahuan akuntansi. Seorang auditor harus mempunyai pengetahuan akuntansi karena itu untuk membantu dan memahami siklus entitas dan laporan keuangan serta mengolah data dan angka yang diperiksa oleh auditor tersebut.
keahlian yang ketiga yaitu kompetensi yang ketiga kompetensi yang ketiga yaitu auditor harus memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor antara lain yaitu keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, keterampilan mengoperasikan komputer, dan juga kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik. Jadi, seorang auditor itu harus mampu mengoperasikan komputer dengan cepat, harus berkomunikasi dengan baik saat wawancara, dan juga mempunyai kemampuan menulis dan mempresentasikan dengan baik. Supaya auditor memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus yang memadai, maka diperlukan pelatihan. Mereka seorang auditor itu memerlukan pelatihan, yaitu pelatihan SPKN, yang dinyatakan bahwa auditor dalam 2 tahun paling tidak 80 jam pendidikan secara langsung meningkatkan kecakupan profesional auditor untuk melaksanakan audit. Jadi auditor itu harus memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Dan ini itu kompetensi ini harus dijalankan dengan cara menempuh pendidikan. Pendidikan tersebut adalah selama 2 tahun, kurang lebih atau paling tidak adalah 80 jam untuk menempuh pendidikan dalam kurun waktu 2 tahun. Sekian presentasi dari saya tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian dalam kecurangan. Terima kasih juga terhadap teman-teman, rekan-rekan, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang telah mau berkenan untuk melihat channel saya dan juga sudah mau mensupport. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.